Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaransyah Fitriana Afifah dengan NIM 24060122142140162 dari kelas UPLC. Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengujian saya untuk proyek Cafe Pos itu sendiri. Cafe Pos merupakan UMKM di Indonesia yang memegang peranan penting dalam perekonomian nasional. Namun banyak UMKM, khususnya warung kopi, kafe kecil dan kedai kuliner di daerah seperti Tembalang, Semarang yang masih mencatat transaksi penjualan secara manual yang menyebabkan kesalahan pencatatan, kehilangan data transaksi, dan kesulitan dalam rekapitulasi penjualan harian hingga keterbatasan dalam analisis performa mereka. Nah, pada situasi itu, Cafe Pos mengembangkan untuk menjawab tantangan-tantangan yang disebutkan sebelumnya. Cafe Pos merupakan sebuah sistem point of sale yang sederhana, ringan, dan sesuai kebutuhan UMKM. Cafe Pos itu sendiri didesain untuk dapat digunakan pada industri jual beli barang maupun kuliner. Nah, sistem ini mudah digunakan, efisien, dan mampu memberikan pencatatan transaksi harian yang akurat, serta cepat, serta mendukung proses pengambilan keputusan bisnis. Pada tahap awal pengembangan, Cafe Pos berupa aplikasi berbasis web dengan fitur pencatatan transaksi yang penjualan barang, menu oleh kasir, pencatatan stok, dan pelaporan untuk pemilik usaha. Nah, untuk kebutuhan fungsionalnya itu sendiri pada kami, yaitu kelompok 11, menjabarkan kebutuhan fungsional dari seluruh fitur yang ada dalam Cafe Pos itu sendiri, seperti manajemen kasir, manajemen produk, transaksi, dan autentikasi, di mana, pada kebutuhan fungsionalnya itu sendiri terdapat 15 kebutuhan fungsional, yaitu pertama, yaitu kategori manajemen kasir, yaitu sistem harus memungkinkan admin untuk dapat melihat daftar kasir yang terdata pada sistem. Kemudian sistem harus memungkinkan admin untuk dapat menambahkan akun kasir dengan username dan password. Kemudian, pada manajemen kasir, sistem harus dapat memungkinkan admin untuk dapat mengedit akun kasir dengan mengubah username dan password. Kemudian, sistem harus memungkinkan admin untuk dapat menghapus akun kasir tersebut. Nah, selanjutnya pada manajemen produk, sistem harus memungkinkan admin untuk dapat menambahkan produk baru dengan nama, harga, dan stok. Kemudian sistem harus memungkinkan admin untuk dapat mengedit produk dengan mengubah nama, harga, dan stok. Selanjutnya, sistem harus memungkinkan admin untuk dapat menghapus produk yang sudah terdata. Selanjutnya, sistem harus memungkinkan kasir untuk dapat melihat daftar produk yang tersedia untuk dijual. Selanjutnya, sistem harus dapat secara otomatis mengurangi stok produk yang setelah check out pada sisi kasir berhasil. Nah, selanjutnya pada kategori transaksi itu sendiri, kebutuhan fungsionalnya yaitu ada 5, yang pertama yaitu sistem harus memungkinkan kasir untuk dapat menambahkan produk ke keranjang belanja. Selanjutnya, sistem harus memungkinkan kasir untuk dapat melakukan check out untuk menyelesaikan transaksi. Selanjutnya, sistem harus memungkinkan admin untuk dapat melihat laporan transaksi yang sudah dilakukan oleh kasir. Dan selanjutnya, sistem harus memungkinkan kasir untuk dapat melihat seluruh laporan transaksi yang dilakukan olehnya. Dan selanjutnya, sistem harus memungkinkan admin untuk dapat menghapus laporan transaksi yang sudah ada. Nah, untuk yang terakhir, autentikasi, yaitu kategori pada kebutuhan fungsional kali ini. Kebutuhan fungsional dari autentikasi, yaitu sistem harus menyediakan fitur autentikasi pengguna dengan menggunakan username dan password. Nah, selanjutnya, terkait kebutuhan non fungsionalnya, yaitu untuk kebutuhan non fungsional, yang pertama, ada 5 5 kategori, yaitu untuk kebutuhan non fungsionalnya itu sendiri. Yang pertama yaitu performa sistem, keamanan akses, validasi data antar muka pengguna, dan kompatibilitas. Nah, untuk performa sistem itu ada 2 kebutuhan non fungsional, yaitu sistem harus menampilkan halaman, data produk, dan transaksi dalam waktu maksimal kurang lebih 2 detik saat diakses dari lokal server. Untuk selanjutnya, proses simpan data produk, kasir, transaksi harus selesai tanpa lag atau delay yang mengganggu alur kerja kasir. Nah, untuk keamanan akses, kebutuhan fungsionalnya yang pertama, pengguna hanya bisa masuk ke sistem setelah login berhasil. Selanjutnya, sistem tidak boleh menampilkan halaman admin atau kasir jika belum melalui proses login. Selanjutnya, akses fitur dibedakan berdasarkan peran admin atau kasir. Nah, untuk validasi data ada 2 kebutuhan non fungsional, yaitu sistem harus memverifikasi bahwa kolom wajib, nama, harga, dan stok tidak boleh kosong saat input data. Selanjutnya, jika jumlah lebih stok, transaksi harus ditolak dan ditampilkan peringatan stok tidak mencukupi. Nah, untuk kategori kebutuhan non fungsional yang keempat, yaitu antar muka pengguna, ada 2 kebutuhan non fungsional, yaitu tombol, form, tabel harus konsisten mulai dari semua halaman admin dan kasir. Nah, selanjutnya untuk menu, ikon, dan navigasi harus sesuai dengan
mudah dipahami oleh pengguna sehingga pengguna tidak perlu pelatihan khusus untuk mempelajari sistem Cafe POS ini. Nah, untuk yang terakhir yaitu kompatibilitas pada kebutuhan non fungsional. Kompatibilitas yaitu sistem harus berjalan normal di browser populer yaitu Microsoft Edge dan Chrome. Nah, untuk ruang lingkupnya itu sendiri, ruang lingkup pengujian Cafe POS ini difokuskan pada verifikasi dan validasi kebutuhan fungsional yang mendukung proses bisnis utama yaitu manajemen akun kasir, manajemen produk, transaksi, autentikasi pengguna yang telah saya sebutkan sebelumnya, dan pengujian ini dilakukan untuk memastikan setiap fungsi berjalan sesuai dengan tujuan seperti kemampuan admin dalam mengelola akun kasir dan produk, kasir dalam melakukan transaksi dan check out, serta sistem dalam mencatat menampilkan laporan penjualan secara akurat. Nah, pengujian ini dilakukan untuk menjamin bahwa hanya pengguna yang memiliki kredensial valid atau pengguna yang hanya mempunyai username dan password yang dapat mengakses sistem atau login pada sistem ini. Secara terdata. Nah, selanjutnya, terkait tim fitur yang tidak diuji pada sistem ini, pada kelompok kami memastikan semua fitur diuji, jadi tidak ada fitur yang tidak diuji pada, pengujian kali ini. Nah, selanjutnya saya akan menjabarkan terkait selanjutnya terkait terkait tim itu ada saya sebagai ketua, kemudian ada Vicentius dan saya sendiri sebagai anggota. Pada tanggung jawab anggota itu sendiri yaitu melakukan pengujian pada level unit, integrasi dan sistem, kemudian membuat rencana pengujian dan mendokumentasikan hasil pengujian. Selanjutnya, pada pengujian unit, yaitu pengujian untuk mengevaluasi masing-masing fitur utama secara mandiri berdasarkan kebutuhan sistem yang telah ditentukan. Tujuannya untuk memastikan bahwa setiap fungsi berjalan sesuai dengan harapan dan sebelum diuji secara terintegrasi. Nah, untuk pengujian unit itu sendiri, saya menguji terkait modul manajemen produk, yaitu menambah produk dengan dengan deskripsi pengujian memastikan fungsi tambah produk bekerja dengan benar. Yang di waktu untuk pelaksanaan pengujiannya yaitu 20 Juni. Nah, selanjutnya saya juga menguji terkait, modul manajemen produk, yaitu mengedit produk, di mana memastikan fungsi edit produk bekerja dengan benar. Selanjutnya saya juga menguji terkait modul manajemen produk, yaitu menghapus produk, memastikan fungsi hapus produk bekerja dengan benar. Selanjutnya saya juga menguji terkait modul transaksi, yaitu memperbarui stok, memastikan stok produk berkurang secara otomatis setelah check out. Selanjutnya saya juga menguji terkait modul transaksi check out, di mana memastikan fungsi check out bekerja dengan benar. Nah, selanjutnya pada pengujian integrasi, yaitu pengujian yang bertujuan untuk memastikan bahwa modul-modul dalam sistem Cafe POS ini bekerja secara terpadu sesuai dengan alur pengguna. Pengujian ini dilakukan untuk menguji interaksi antar modul seperti login, transaksi, dan lain sebagainya pada skenario penggunaan nyata. Nah, pada pengujian integrasi ini saya menguji terkait modul autentikasi dan manajemen akun yang melibatkan kebutuhan fungsional 5, 8, 9, 10, dan 11, yaitu memastikan integrasi antara autentikasi dan manajemen kasir berfungsi dengan benar. Yang jenis pengujiannya menggunakan black box, kemudian untuk pengujiannya sistem sendiri yaitu mengevaluasi jalannya sistem secara menyeluruh dalam skenario nyata mulai dari login, transaksi, hingga pelaporan untuk memastikan seluruh modul saling terhubung dengan baik dan sistem bekerja sesuai dengan kebutuhan secara end to end, end to end. Nah, selanjutnya untuk pengujian sistem itu sendiri, saya menguji terkait alur kerja admin yang melibatkan kebutuhan fungsional 1, 2, 3, 5, 12, dan 15, yaitu memastikan alur kerja admin, yaitu end to end dari perspektif admin berfungsi dengan baik, yang dilakukan pada 21 Juni 2025 dengan jenis pengujian black box. Kemudian saya juga menguji terkait alur kerja kasir yang di mana melibatkan kebutuhan fungsional 8, 10, 11, 13, 15, yaitu memastikan bahwa alur kerja end to end dari perspektif kasir berfungsi dengan baik yang dilaksanakan pada 21 Juni 2025 dengan metode black box. Kemudian untuk performa sistem, saya juga menguji terkait performa sistem, yaitu kebutuhan non fungsional yang melibatkan kebutuhan non fungsional 1 dan 2, yang memastikan kecepatan loading terkait halaman dan respons sistem memenuhi standar, yaitu kurang dari 2 detik, yang dilaksanakan pada 21 Juni 2025. Selanjutnya untuk kebutuhan lingkungan pengujian, saya menggunakan perangkat keras prosesornya itu sendiri, yaitu AMD Ryzen 7 5800H dengan RAM 32 GB, dengan penyimpanan 1 TB SSD, dengan perangkat lunak sistem operasi yaitu Windows 11, dengan server web yang saya gunakan yaitu Nginx, dengan web browser yang saya
yang saya gunakan untuk pengujian menggunakan browser Chrome dan Edge, kemudian untuk database-nya yaitu menggunakan SQLite 3, dengan host yaitu dengan bantuan Laragon, dengan kode editor pada saat pengujian unit yaitu menggunakan Visual Studio Code, dengan pustaka library yaitu testing library-nya menggunakan PHP Unit. Nah, untuk template-nya sendiri kita menyusun terkait penyusunan rencana dan skenario pengujian pada 18 Juni, kemudian untuk pengujian unit dilaksanakan pada 19 Juni dan 20 Juni, dan untuk pengujian integrasi dilaksanakan pada 21 Juni, dan untuk pengujian sistem dilaksanakan pada 21 Juni, dan untuk dokumentasi hasil pengujian dilaksanakan pada setiap setelah pengujian itu dilakukan, yaitu pada pengujian Juni pada 19 Juni, pengujian integrasi pada 20 Juni, dan pengujian sistem pada 21 Juni. Jadi dokumentasi hasil pengujian dilaksanakan 3 hari berturut-turut, 19, 20, dan 21 Juni. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan terkait Trello dari template pengujian ini. Sebenarnya saya akan tunjukkan untuk Trello-nya itu sendiri. Ah, Trello-nya. Nah, untuk Trello ini, merupakan, kelompok kita melakukan timeline sesuai atau tidak untuk pengujian. Nah, untuk Trello-nya sendiri, pada Trello ini untuk pengujian sistem dilakukan 21 Juni sesuai dengan timeline, bentar. Nah, kemudian untuk penyusunan rencana skenario pengujian pada Trello ini dilakukan pada 18 Juni, dan untuk pengujian unit, selanjutnya pengujian unit dilakukan 20 Juni, dan seterusnya. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan terkait, pengujian sistem yaitu alur kerja kasir. Pertama saya akan menyalakan Laragonnya terlebih dahulu untuk sebagai host-nya. Nah, selanjutnya saya akan menjalankan terkait, eee, alur kerja kasir itu sendiri. Nah, pertama saya akan masuk nih di bagian halaman login kasir. Nah, pada halaman login Cafe Pos ini sendiri, maaf, pada halaman login Cafe Pos ini saya akan memasukkan salah satu username kasir yang telah di-input oleh admin itu sendiri. Pertama saya akan memasukkan sebagai kasir satu, kemudian saya akan masukkan password-nya. Kemudian saya akan klik login. Nah, pada kasir ini memiliki beberapa fitur yang dapat diakses, yaitu transaksi baru, menambahkan transaksi, dan transaksi dari hasil dari transaksi yang telah di-input oleh kasir itu sendiri. Nah, untuk transaksi barunya kita klik. Nah, untuk transaksi barunya kita dapat melihat, beberapa produk yang telah ditambahkan oleh admin untuk dapat, di-check out oleh kasir itu sendiri. Nah, untuk transaksi barunya kita dapat menambahkan misalnya kopi, gula, aqua, dan roti. Nah, kita menambahkan kopi, gula, aqua, roti pada keranjang, kemudian kita check out, akan muncul eee, sebuah halaman verifikasi untuk struk pembayaran, karena ini bisa kita klik print ataupun cancel, karena saya akan memilih cancel karena saya tidak ingin kita klik cancel. Nah, akan muncul terkait detail dari pembelian yang telah kita lakukan. Nah, selanjutnya kita klik close, karena kita telah menyetujui yaitu kopi 15.000, kemudian ada gula, aqua, roti dengan total 46.000, kemudian kita close, maka sistem akan menampilkan transaksi berhasil. Kemudian kita klik oke. Kemudian kita kembali, kemudian kita akan mengecek apakah transaksi tersebut masuk pada laporan transaksi atau tidak. Kita dapat menekan tombol data transaksi. Nah, di sini menampilkan bahwa transaksi tadi, yaitu kopi, gula, aqua, dan roti yang dengan total 46.000 tadi, masuk pada data transaksi. Nah, dari hasil demo tadi, yaitu deskripsi pengujiannya, yaitu alur kerja kasir, dengan jenis pengujiannya black box, dengan jenisnya pengujian sistem, dengan langkah pengujian yang setelah saya demokan tadi, dengan alat pengujiannya yang menggunakan browser Chrome, dengan hasil pengujian bahwa untuk hasil pengujiannya itu sendiri diterima karena alur kerja kasir end to end, di mana mulai dari menambahkan produk ke keranjang, melakukan check out dengan verifikasi struk belanja, sistem melakukan dengan baik, kemudian ketika kita mengeklik data transaksi itu sendiri, sistem menampilkan, transaksi hari ini, detik itu juga ketika kita melakukan transaksi. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan terkait laporan pengujian, sebentar, laporan pengujian itu sendiri. Nah, untuk laporan pengujian, yaitu pengujian ini dilakukan pada, 3 hari, yaitu 18, 19, 20, 21, mulai dari 18 menyusun skenario dan rencana, 19, 20 pengujian unit, kemudian pengujian 20 sampai 21 yaitu pengujian sistem dan integrasi. Nah, untuk
pengujian unit sendiri setelah saya sampaikan pada sebelumnya, yaitu dilakukan untuk memastikan setiap fungsi dalam modul KVPOS ini seperti tambah kasir dan lain sebagainya, sesuai dengan logika program menggunakan pendekatan whiteboard testing. Kemudian untuk pengujian integrasi, yaitu bertujuan untuk memverifikasi komunikasi dan aliran data antar modul seperti login, manajemen pengguna, sesuai dengan logika program dan menggunakan pendekatan black box testing. Nah, untuk pengujian sistem itu sendiri, yaitu dilakukan secara menyeluruh untuk menilai performa keamanan antarmuka dan alur kerja aplikasi tersebut sesuai dengan kebutuhan pengguna sampai akhir dalam penggunaan sebenarnya. Nah, untuk anggota timnya sendiri, yaitu saya yang tanggung jawabnya melakukan pengujian pada level unit, integrasi dan sistem, membuat rencana pengujian dan mendokumentasi hasil pengujian. Nah, untuk pengujian unit yang saya lakukan, itu yaitu terkait pengujian unit pada bagian. Nah, pada bagian pengujian unitnya itu sendiri, yaitu yang telah saya lakukan pada bagian pengujian unit di DUPL 5, yaitu modul manajemen produk, menambahkan, menghasilkan fungsi tambah produk bekerja, dan hasil yang diharapkan produk dapat tersimpan dengan dalam database dan muncul di tabel produk, dan hasil yang saya dapatkan yaitu produk baru tersimpan di database dan muncul di tabel produk, dengan kesimpulan diterima. Selanjutnya, saya juga menguji terkait modul transaksi, yaitu memperbarui stok di DUPL unit di nomor 9, yaitu memastikan stok produk berkurang secara otomatis setelah check out, dengan hasil yang saya harapkan yaitu stok produk berkurang sesuai dengan jumlah yang dibeli, dan hasil yang didapat stok produk berkurang sesuai dengan jumlah yang dibeli. Sesuai, jadi hasilnya yaitu diterima, kemudian terkait Eee, modul transaksi yaitu checkout itu sendiri, yaitu memastikan fungsi checkout bekerja dengan benar, kemudian hasil yang saya harapkan yaitu transaksi di database stok berkurang dan struk ditampilkan ketika kita menekan tombol checkout, dan hasil yang didapatkan transaksi tersimpan di database, stok produk berkurang dan struk ditampilkan, dengan kesimpulan bahwa hasil diterima. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan hasil dari pengujian integrasi yang saya lakukan, yaitu modul autentikasi dan manajemen akun, memastikan integrasi antara autentikasi dan manajemen kasir berfungsi dengan baik. Nah, hasil yang saya harapkan yaitu pada nomor 1, 2, yaitu login sebagai admin buat akun kasir baru berhasil, kemudian logout, login dengan akun kasir yang baru telah dibuat itu berhasil, kemudian edit password kasir, kemudian logout, login baru dengan password yang telah diganti tadi itu berhasil, kemudian hapus akun dan coba login dengan akun yang sudah dihapus itu tidak dapat login lagi. Nah, hasil yang saya dapatkan yaitu berhasil membuat akun, berhasil membuat login dengan akun baru, berhasil mengubah password dan login kembali dengan password baru, kemudian ada login gagal karena akun yang sudah dihapus, dengan kesimpulan bahwa pengujian integrasi yang telah saya lakukan yaitu diterima. Nah, selanjutnya pada pengujian sistem itu sendiri, yaitu saya menguji alur kerja admin, alur kerja kasir, dan performa sistem. Nah, pada alur kerja admin itu sendiri, disiplin memastikan alur kerja end to end dari perspektif admin berfungsi dengan baik, yaitu admin dapat melakukan semua fungsi manajemen dengan baik sesuai dengan kebutuhan, dan yang hasil yang saya dapatkan yaitu admin dapat login, kemudian membuat akun kasir baru, menambahkan produk yang baru, kemudian dapat melihat daftar transaksi, memverifikasi stok yang telah dilakukan, stok terupdate setelah kasir melakukan check out. Kemudian admin dapat mengakhiri sesi loginnya menggunakan logout dengan kesimpulan bahwa pengujian alur kerja admin diterima. Nah, selanjutnya pada alur kerja kasir itu sendiri, yaitu memastikan alur kerja end to end dari perspektif kasir berfungsi dengan baik setelah saya demokan tadi dengan hasil yaitu diterima. Kenapa? Karena kasir dapat melakukan semua operasi yaitu login, lihat daftar produk, menambahkan produk ke keranjang, kemudian men-check out, kemudian muncul struk pembayaran dan sistem validasi bahwa check out berhasil, kemudian kasir juga dapat melihat riwayat transaksi yang telah dilakukan pada detik waktu itu juga, kemudian kasir juga dapat mengakhiri sesi loginnya yang menggunakan logout. Jadi kesimpulannya yaitu statusnya diterima. Nah, selanjutnya untuk performa sistemnya itu sendiri, eee, memastikan bahwa kecepatan loading halaman respon sesuai standar yaitu tidak melebihi 2 detik. Nah, pada pengujian ini, pengujian hasil yang saya harapkan yaitu mendata produk dan transaksi loading dalam waktu kurang dari 2 detik, dan setelah dilakukan pengujian yaitu hasil yang saya dapatkan, halaman data produk dan transaksi loading dalam waktu kurang detik, dengan kesimpulan bahwa pengujian performa sistem non-fungsional ini diterima. Nah, selanjutnya untuk rekomendasinya, rekomendasi yang dapat saya sampaikan dari pengujian ini, eee, tidak ada. Kenapa? Karena kembali lagi pada pengujian yang telah saya lakukan, yang telah saya jabarkan tadi, semua statusnya diterima. Jadi,
minta maaf sekali lagi saya tidak bisa menjabarkan rekomendasi apa yang dapat saya, jabarkan karena pengujian yang saya lakukan itu, diterima. Jadi semua test case yang saya kerjakan untuk ujinya, tes ujinya, yaitu, eee, dengan keputusan diterima. Sekian presentasi dari saya, bila ada kesalahan kata, kesalahan berbicara selama waktu presentasi, pada saat saya menampilkan di layar, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.